Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia dan hewan yang bertanggung jawab untuk menguraikan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan mencakup penjelasan tentang struktur dan fungsi organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan, serta bagaimana tubuh melakukan penguraian dan penyerapan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, struktur sistem pencernaan. Berikut adalah struktur anatomi sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 pankreas, 6 hati, 7 kantong empedu, 8 usus besar, 9 rektum, 10 anus. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut. Di sini makanan diambil dan dihancurkan oleh gigi untuk membentuk bolus yang lebih mudah ditelan. Selain itu, kelenjar ludah salivary glands memproduksi air liur yang mengandung enzim amilase yang membantu dalam awal pencernaan karbohidrat. 2 kerongkongan. Setelah dimakan, bolus makanan akan didorong melalui kerongkongan menuju perut melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang berulang. Setelah itu lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung HCl dan enzim pepsin. Proses ini mengubah bolus menjadi saime, yaitu campuran makanan yang dicerna dan cairan lambung. Ada usus halus, bagian terpanjang dari sistem pencernaan dan merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini, caime dicerna lebih lanjut oleh enzim dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nutrisi diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya ada pankreas, merupakan kelenjar pencernaan yang mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum untuk membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Dan ada hati. Fungsi hati dalam pencernaan adalah untuk menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu gallbladder dan dilepaskan ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Dan selanjutnya ada kantung empedu, berperan dalam menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati sebelum dilepaskan ke dalam duodenum. Selanjutnya usus besar. Di sini, air dan garam mineral diabsorpsi dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna sebelumnya. Bakteri usus membantu dalam proses fermentasi dan menguraikan sisa-sisa yang tidak dicerna. Rektum, tempat penampungan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar. Terakhir anus, terletak di ujung rektum. Di sini terdapat otot sfinkter yang mengatur bukaan untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Mekanisme sistem pencernaan. Ketika makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah menjadi bentuk yang lebih mudah ditelan dan dicerna. Setelah diolah dalam tubuh, makanan ditelan melalui kerongkongan menuju lambung. Setelah mencapai lambung, makanan dicerna oleh asam lambung untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada di dalam makanan. Makanan yang telah dicerna dalam lambung berubah menjadi campuran cairan yang disebut caime. Caime kemudian bergerak melalui usus halus, di mana nutrisi lebih lanjut dicerna dan diserap ke dalam dinding usus halus untuk masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfatik. Selanjutnya, pankreas mengeluarkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin ke dalam usus halus untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Nutrisi yang tercerna seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh dinding usus halus ke dalam peredaran darah dan sistem limfatik. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan nutrisi yang tidak diserap bergerak menuju usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan bahan-bahan limbah lainnya membentuk feses di usus besar. Feses akan didorong menuju rektum, di mana sinyal refleks mengindikasikan keinginan untuk buang air besar
Saat defekasi, feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sekian penjelasan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Terima kasih.